Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah dengan NIM 14245602. Perkenalkan, nama saya Sufaria dengan NIM 14245582. Perkenalkan, nama saya Safina Abisa dengan NIM 14245600. Perkenalkan, nama saya Mafiatul Muamala dengan NIM 14245593. Perkenalkan, saya Rizky Lasari dengan NIM 14245598. Ya, kita ini dari grup Wah. dari grup 2 materi tentang matkul ilmu kependudukan. Jadi saat ini kita akan bahas apa? Apa bisa? Jadi di sini kita akan membahas tentang film Sexy Killer ya, di mana film ini itu membahas tentang pekerjaan di tambang batu bara. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang film Sexy Killer yang tayang pada tahun 2019 yang disutradari oleh Dendi Dwi Laksono dan Ucok Suparta. Oke, baik, di sini di mana film ini menjelaskan tentang pekerjaan tambang batu bara yang berada di Indonesia. Tambang batu bara tuh kerjaannya bahaya banget gak sih? Kayak bakalan ada yang meninggal kayak gitu. Ya, Aku kan udah pernah nonton ya filmnya. Itu banyak banget yang meninggal gara-gara dia kerja di situ. Padahal kita tuh sering gak sih kayak mikir kerja tambang tuh wah keren gitu, gajinya gede gitu ya. Tapi gak kemikirnya ke masyarakat. Iya. Kalau dari sisi politik, bisnisnya, ekonominya, sosialnya, elit. Masya Allah. Iya sih, apalagi kalau ada pekerjaan kayak gitu pasti ada kayak negatifnya gitu kan, kayak dampak-dampaknya gitu. Iya, jadi kayak ada di mana ada pekerjaan, di mana ada resiko dan keuntungan juga nggak sih? Iya. Tapi harus ada proteksi. Proteksi. Iya, kayak itu nantinya. Bukan mikirkan tentang uangnya aja. Ketiganya juga harusnya Terapi. Kita juga harus memikirin masyarakat yang berada di sekitar pabrik atau Lingkungan. Iya, kita harus memperhatikan itu semua kan faktor-faktor yang membuat nantinya pembangunan dan kemajuan dari batu bara tersebut nggak sih? Iya. Nah itu juga nggak bakalan jadi apa ya, kayak malahan nguntungin cuma sebelah pihak dong kalau nggak ada ketiganya. Iya enggak. Terus Yang menurut kalian nih tentang paslon, nah kita kan juga nggak bisa nyalahin kedua pihak tersebut kan. Secara kita juga memanfaatkan apa namanya hasil dari tambang tersebut. Jadi kayak misal dari batu bara itu sendiri kan menjadi listrik. Nah, dan kita juga pakai listrik tersebut. Jadi menurut kalian gimana sih? Negasin aja nggak sih tentang kayak kebijakan-kebijakan gimana perusahaan-perusahaan yang batu bara kayak gitu tuh tetap melaksanain pembangunan terus proyek-proyek mereka tanpa ninggalin K3 tadi, terus hak-hak asasi manusianya sebagai pekerja juga harus dapat gitu nggak sih? Iya, dijalankan gitu kan kita kan dimana kita membangun sebuah perusahaan itu nggak cuma mikirin buat diri kita atau gimana, kita juga harus memikirkan di daerah tersebut di mana kita membangun perusahaan tersebut dan memperhatikan lingkungan sekitar apakah berdampak positif atau Iya negatif. betul, itu kan juga dampak di sekitarnya bisa jadi kayak longsor, Ya, ya nggak sih? tercemar, ya. Jadi nggak setiap semua perusahaan itu apa ya? Jadi kita dibolehin kalau gitu. misal bangun perusahaan tuh kita juga harus menjalankan manajemen perusahaannya. Ya, itu maksudnya, ya itu benar banget. Nah itu kan harus minta persetujuan dari mana? Pemerintah kan? Nah sebenarnya iya, benar kalau bukan dari pemerintah sendiri emang pengen dengan hal itu kayak gitu, nggak asal-asalan ngeiyain kayak gitu. Ya kesananya bakalan enak, bakalan baik, bagus gitu kan. Soalnya kita juga mendirikan perusahaan itu nggak kayak langsung yaudah kita diriin di daerah ini, kita juga harus mikirin. Iya, nggak segampang kayak Terus sahamnya gitu. Isunya tuh jadi malahan banyak lahan-lahan warga yang kayak digusur. Iya, nah itu harusnya kita memikirkan Warga sekitar. gitu. Benar. Bukannya kita membantu warga
warga di situ, kita kalau merugikan dan menyiksa warga di sekitar kalau dengan cara kita merebut paksa lahan tersebut, walaupun dengan yang kalau misal kita aku beli lahan kamu dengan harga sekian, bukan karena harganya loh, maksudnya kayak Jadi kasihan mereka kemajuannya, nanti kemajuannya ada kemajuan listrik, Iya. kemajuan duit, karena teknologi listrik wah gitu kan. batu bara mahal juga kan, duitnya ngalir tuh ke perminta ke apa namanya? Tapi kita lihat masyarakatnya yang di situ menderita. Ya di sini kita nggak bisa menyalahkan satu pihak doang juga gitu. Karena kan pasti kalau membangun sebuah tambang atau perusahaan besar itu kan pasti melibatkan berbagai pihak. Ya kan pekerja juga punya hak ya, dia kapal apa mau. Ya setiap manusia kan pasti punya hak asasinya masing-masing. Iya. Bener sih. Mungkin kayak kesimpulannya sebenarnya kayak gitu tuh harus punya kesadaran ya dari setiap manusianya, entah itu dari si yang bangun perusahaan atau si pelaksana perusahaan tersebut kayak Intinya pekerjanya. keadilan sosialnya lah. Karena kita kan di sini makhluk sosial ya, jadi kita tidak bisa mementingkan diri sendiri, kita juga butuh orang lain, kita juga yang namanya makhluk sosial itu bisa hidup diri dengan sendiri gitu. Karena kan Menurut kalian ini cocok banget gak sih ditonton sama orang-orang, entah itu orang yang remaja kayak kita? Cocok banget. Karena kan kita ini kan penerus Jadi kita bener-bener cerdik itu memilih. Iya, karena walaupun ini kita zaman udah canggih, semua internet ada, gadget udah ada. Jadi kita tuh menggunakan gadget dengan sebaik mungkin. Jangan cuma kayak buat hiburan semata, tapi kita juga harus kayak bisa memanfaatkan Buat anak muda jangan cuma nonton video-video YouTube vlog-vlogger yang nggak bermanfaat gitu deh. Jadi tonton sekarang Sesina. Karena itu bermanfaat, sangat bermanfaat dan mengedukasi kita buat menjadi penerus bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Wih. Ini juga bisa jadi refleksi untuk bagaimana kita bisa bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam gitu ya teman-teman. Ada lagi yang dari kalian? Udah mungkin cukup sekian dari kami dari pembahasan dari film Sesi Kiros yang ditayangkan pada 2019. Saya harap kalian juga bakal nonton dan bakal punya pendapat sendiri tentang film tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Ilmu kependudukan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang film Steve dan Pensil. Kalian jangan salfok, dan inilah hasil kerja keras kami dengan tempat yang sangat super estetik banget, menyatu dengan bumi Passwordnya, sekitarnya. kalau ada yang susah, kenapa harus yang mudah? Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang film Steve dan Pensil yang tayang pada tahun 2017. Yang mana di sini itu filmnya membahas tentang apa, Hadijah? Orang-orang kaya tapi sombong. Cuman selain sombong, mereka ini juga punya kebermanfaatan untuk orang lain, guys. Di film ini juga menceritakan, film ini dikemas dengan genre komedi, jadi seru banget pas tanaganya itu, jadi kayak kita ketawa gitu ya. Selain kita refreshing diri, kita juga mendapat pelajaran dari menonton film Steve dan Pensil. Rekomendasi banget. Iya, banyak orangnya juga ya. Jadi pelajaran buat orang kaya, jangan cuma sombong. Tapi kalian harus bisa menciptakan sebuah kebermanfaatan. Harus Jangan melihat cuma ke bawah sombongnya doang. Ingat, roda kehidupan itu berputar ya. Kalian itu tidak selalu ada di atas, tapi ada saatnya kalian di bawah. Harus memikirkan orang lain juga. Kita juga ada tuh bukan untuk keperluan kita juga, tapi ada sebagian untuk orang lain.